Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah bosan-bosannya memberikan kita begitu banyak nikmat. Mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat besertakan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi tercinta kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dialah Nabi yang begitu mencintai umatnya. Semoga dengan syafaat beliaulah kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Yang artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling rendah, paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Itulah yang dituangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 145, yang dimana Allah mengatakan bahwasanya orang-orang munafik itu ditaruh dalam tingkatan yang paling bawah dari neraka. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama ialah golongan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, golongan orang-orang ingkar, orang-orang kafir yang dusta terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ialah golongan orang-orang munafik atau golongan orang-orang yang bermuka dua. Pembagian ini mengarahkan kita untuk menghindari sikap ingkar atas segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang kafir karena ingkar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sikap iman dan takwa namun hanya sekedar di lisan saja, dengan mengatakan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, namun pada faktanya tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita termasuk golongan orang-orang munafik. Jika kita merasakan ada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan kita, maka kita harus secepatnya bermuhasabah diri atau menilai diri sendiri. Jangan sampai, jangan ada bibit-bibit kemunafikan dalam diri kita. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis dalam platform Muhammadiyah, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, ayatul munafiqina salasun, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khona. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu yang pertama ketika ia berbicara ia berdusta, yang kedua ketika berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga ketika ia diberi amanat ia mengkhianati. Dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah ada 3 sifat ini dalam diri kita. Apakah jika berbicara kita sering melakukan kedustaan? Apakah ketika kita berjanji kita sering sekali berjanji kepada diri sendiri kita juga sering sekali mengingkarinya? Apakah saat kita diberi amanat atau sebuah tanggung jawab kita mengkhianati tanggung jawab tersebut? Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, dalam tafsir Al-Misbah disebutkan kata munafik atau nifaq terambil dari kata nafaqah atau terowongan yang memiliki 2 muka, yakni kiri dan kanan. Jika kita dikejar dari mulut terowongan satunya, maka akan lari ke mulut terowongan satunya lagi.
Ada sesuatu yang disembunyikan, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Karenanya sifat munafik termasuk sifat buruk yang sulit untuk dideteksi. Sehingga orang yang memiliki sifat ini termasuk musuh dalam selimut dan termasuk dalam kategori pembohong. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik dan menunjukkan perbuatan yang berbeda-beda dari yang sebenarnya. Ia menyebutkan bahwasanya sifat munafik terdiri dari dua jenis, yakni munafik secara akidah dan munafik secara perbuatan. Apa itu munafik secara akidah, hadirin? Orang yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya ia mengingkari terhadap seluruh ataupun sebagian dari ajaran Islam, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang termasuk golongan orang-orang munafik secara akidah. Sementara orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik tetapi ia di belakangnya menyimpang sifat sebaliknya. Semisal seorang muslim yang sering sekali beribadah, tapi dalam sebaliknya dan sifatnya ia sering berdusta, sering mengingkari janji, sering mengkhianati ibadahnya hanya sekedar pamer dan sejenisnya, maka ini adalah termasuk golongan orang-orang munafik secara perbuatan. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Begitu juga sifat orang-orang munafik akan mendapatkan balasan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam Quran surah An-Nisa ayat 145 dijelaskan bahwasanya ada ancaman bagi orang-orang yang munafik. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, sifat munafik ini pun menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW, hadirin, sehingga beliau mengingatkan umat Islam untuk menjauhinya. Terlebih Rasulullah SAW paling khawatir jika terdapat umat munafik nantinya yang memiliki kemampuan pintar berbicara di dalam kaumnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, inna akhafu ma akhafu alaikum yadi'u kullu munafiki alibun lisan. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua peninggalku adalah orang-orang munafik yang pintar berbicara. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, dari uraian ceramah singkat ini, semua kita bukan termasuk golongan orang-orang munafik akidah maupun golongan orang-orang munafik perbuatan. Karena sesungguhnya sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwasanya Allah memberikan ancaman bagi orang-orang munafik. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, mungkin inilah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Ini adalah salah satu tugas terakhir puas saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ketika ada kesalahan bisa dikoreksi. Dalam ceramah ini memaparkan sebuah hadis dari platform Muhammadiyah tentang hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik. Jadi mungkin inilah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under